kemudian akan jurnalnya dia itu kemudian dengan harapan akan kita kunjungi. Atau dia menawarkan kita untuk submit di sana. Nah, untuk menawarkan kita submit di sana itu hati-hati Bapak Ibu ya. Ya, banyak dari jurnal-jurnal yang menawarkan untuk kita submit di sana itu jurnal-jurnal yang terkadang itu punya reputasi yang kurang bagus ya. Ya, dia nyari naskah ya. Kemudian biasanya ini kemudian jurnal-jurnal kebanyakan dari jurnal dari India ya. Yang kemudian kadang-kadang menawarkan jurnal promotion pada author ya. Atau paper awarding ya, paper competition ya, call for paper ya. Kemudian tentu jurnal-jurnal yang diindeks ya, yang kemudian baik internasional ataupun nasional database ya, dan kemudian dengan harapan untuk melihat increase ya visibility-nya. Jadi Bapak Ibu itu diantaranya how to find manuscript. Jadi kemudian kita bisa melihat ya, jadi awal kemudian ketika dilakukan proses screening manuskrip ya oleh editor itu biasanya akan dilihat 3 hal ya. Yang pertama judulnya menarik atau tidak, yang kedua itu abstraknya, dan yang ketiga itu referensinya. Kalau referensinya ya ini kemudian kita ingin mensubmit di jurnal internasional bereputasi ya. Kemudian referensinya ini kemudian menggunakan referensi dari jurnal-jurnal nasional ya tentu mereka akan tidak mau ya, akan mereject itu ya. Kenapa? Karena editor ya atau jurnal atau publisher itu juga punya kepentingan untuk ya artikel yang dipublish itu dibaca banyak orang dan bahkan kemudian punya potensi untuk disitasi ya dari para penulis ya yang kemudian tentu penulis ini punya diversity ya dari berbagai negara atau dari berbagai benua. Nah, itu adalah ya bagaimana kemudian naskah itu kemudian pentingnya. Nah, kemudian ya kita juga bisa melihat ya jurnal-jurnal atau manuskrip ya yang punya kualitas bagus itu diantaranya adalah kita bisa melihat author guideline-nya Bapak Ibu ya. Nah ini jelimet sekali ya, kadang-kadang kita udah males Bapak Ibu baca author guideline-nya itu banyak sekali ya, template-nya harus begini, harus begitu ya, ada cover letter-nya ya, ada harus mendaftarkan ORCID ya, ada kemudian Publon ID-nya ya. Kemudian setelah itu ada macam-macam itu kadang menjemukan sekali Bapak Ibu ya, yang kemudian kalau kita submit di jurnal yang punya reputasi yang bagus, bahkan kita kadang-kadang juga sudah putus asa ya, paling-paling nanti kalau disubmit di jurnal ini kemudian nanti jurnalnya akan di reject dan lain sebagainya. Tapi memang seperti itu prosesnya ya. Jadi provide clear and detailed author guideline. Jadi memang jurnal-jurnal yang bereputasi ini author guideline-nya pasti sangat jelas sekali ya, karena memang ada ketentuan ya, jurnal yang masuk indeks reputasi ya itu memang author guideline-nya memang harus detail menjelaskan ya, kemudian informasi-informasi baik informasi tentang author ya, ketika dia mau submit reviewer ataupun editor ataupun yang lainnya. Kemudian juga menyediakan ya reviewer guideline. Kemudian ada recruitment of good quality reviewer ya, dia juga merekrut reviewer yang bagus ya. Kemudian editornya juga ya, dan kemudian juga dilihat review proses sistemnya ya, yang kemudian di situ akan dilihat bagaimana kemudian naskah-naskah itu disubmit. Dan ini adalah sebagai awal Bapak Ibu ya, kalau kita ingin benar-benar menulis artikel yang punya reputasi yang baik, yang bagus ya, yang kemudian nanti akan berpotensi untuk kemudian menjadikan artikel atau manuskrip kita menjadi manuskrip yang bagus pula ya. Baik, kemudian berikutnya adalah tahap review proses ya. Jadi ini Bapak Ibu ya yang kemudian tadi ya kita sudah mencari ide ya lewat berbagai macam kegiatan ya. Kemudian mencari manuskrip sebagai rujukan utama ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat tahap review proses ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya nanti kemudian submit pada sebuah artikel atau jurnal ya, Bapak Ibu harus melalui ya tahap-tahapan ya, yang kemudian tahap-tahapan itu kadang-kadang juga menjadi sangat menjemukan bagi kita ya. Lama sekali tahap-tahapannya ya, yang kemudian kita kadang-kadang menunggu 1, 2, 3 tahun ya, atau bahkan beberapa tahun ya. Saya submit di tahun 2018 sampai sekarang itu masih prosesnya in review aja ya. Nanti coba saya tunjukkan di share screen-nya ya. Kemudian saya sudah nyurati sampai 12 atau 14 kali, sampai sekarang juga belum ada
jawaban dari editor ya. Dan tetap saya tunggu ya, kemudian sampai sekarang juga belum ada jawabannya dari editor ya. Maka kemudian ya tahap review proses ini penting. Bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah pra-qualification review ya. Sebelum direview itu naskah akan diterima oleh editor. Apa yang dilakukan editor? Screening editor, di screening ya. Kalau kemudian saya dan mungkin teman-teman editor jurnal di UMY itu kemudian kita akan cek dulu similarity-nya ya, kesamaan naskahnya. Kalau lebih dari 20% ya kemudian nanti akan kita reject ya, karena dianggap bahwa naskah itu tidak asli atau tidak murni ya. Kemudian dari naskah kemudian yang disubmit di jurnal kita ya. Kemudian setelah screening editor macam-macam ya, dilihat purnitinya, topiknya menarik nggak, sesuai dengan scope jurnal nggak ya. Kemudian setelah itu ada novelty-nya nggak. Kemudian bagaimana kemudian penggunaan bahasa Inggrisnya sesuai dengan kaidah yang berlaku nggak ya. Ini kemudian screening ini dilakukan oleh editor ya. Jadi kemudian setelah lolos screening ya baru kemudian kita menginvite reviewer ya. Dan reviewer ini kan ada macam-macam Bapak Ibu ya, tipenya ada blind ya, ada double blind ya, kemudian ada reviewernya itu yang Bapak Ibu mengirim sendiri ya, mengisi sendiri untuk direkomendasikan ke editor untuk kemudian ada yang modelnya seperti itu. Atau ada jurnal yang dia sudah punya daftar reviewer sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah masuk di webnya jurnal publishernya MDPA ya, MDPA ini adalah publisher besar Bapak Ibu yang dia 1 bulan ya, yang dia publisher ini punya banyak sekali jurnalnya, ratusan mungkin ya. Dan jurnal-jurnalnya ini adalah jurnal-jurnal yang top tier ya. Jurnal-jurnal yang kemudian dia banyak di kuartil 2 dan kuartil 1 ya. Dan mayoritas open access Bapak Ibu ya, dan biayanya sekitar 1.700 Swiss ya, dan itu hampir sekitar 29 sampai 32 juta ya. Q1 dan Q2 ya, MDPA. Kemudian dia tidak ya, kemudian merekomendasikan beberapa jurnal yang dikelola MDPA itu dia tidak merekomendasikan author untuk memilih reviewer sendiri ya, tapi dia punya reviewer ya. Dan mungkin jurnal itu memberikan insentif atau salary pada reviewer itu sehingga proses reviewnya itu cepat ya. Saya pernah direview 2-3 minggu ya dari submission, tapi hasilnya di reject. Jawabannya nggak ada kebaruannya katanya. Baik, kemudian setelah direview ya oleh reviewer, berikutnya adalah post review by editor. Kemudian kita diberikan komentar. Disitulah nanti Bapak Ibu ya, kita bisa belajar banyak ya. Kadang-kadang komentarnya menyakitkan ya, kadang-kadang menyedihkan ya, kadang-kadang penuh dengan kebahagiaan ya. Jadi menulis artikel kemudian kalau kita sudah submit Bapak Ibu ya, itu siklusnya naik turun ya. Kita submit itu kemudian diterima editor di sistem itu kita senang sekali ya. Kemudian ada komentar reviewer ya yang minor revision ya, itu kita begitu bangga sekali ya, sampai kemudian dinyatakan accept setelah kita 1 atau 2 kali revisi. Ini ada kebanggaan sendiri ya bagi kita sebagai seorang penulis. Sepertinya kita itu bisa memenangkan pertarungan itu ya, mengalahkan para reviewer itu ya, yang kemudian kita bisa menjadi ya boleh dikatakan pemenang ya, atau juara dalam sebuah kompetisi ya. Ya mungkin kompetisi yang seperti kompetisi sepak bola ya Pak Philo ya, yang kemudian bisa biasa kita selenggarakan ya. Baik, kemudian post review by editor inilah Bapak Ibu ya yang nanti kita akan betul-betul belajar ya, bagaimana komentarnya ya, kemudian bagaimana kemudian kita merevisi naskah itu ya. Bahkan saya pernah direview oleh 4 reviewer ya. 4 reviewer itu komentarnya, 1 reviewer itu 8-9 halaman ya. Jadi ada banyak sekali ya. Kemudian setelah itu 2 reviewer itu menyatakan reject, tapi 2 reviewer berikutnya menyatakan minor dan mayor revision. Kalau sudah seperti itu ya keputusan kan ada di editornya ya. Editor ini kan juga manusia ya, reviewer juga manusia, dia punya bargaining ya. Akhirnya kemudian editor memberikan kesempatan untuk mengirim revisinya ya. Akhirnya setelah kemudian saya kirim selang setengah atau 7,5 tahun atau 7 bulan ya, baru kemudian ada kabar accept untuk publication dan kemudian dia minta dilakukan proofread ya. Nah, ini kemudian ya proses review dalam sebuah artikel ya. Tahapannya sangat rumit sekali Bapak Ibu ya. Dari submission ya, kemudian basic kriteria itu kita lihat di jurnalnya.
Jadi mari kita sudah mulai menghindari Bapak Ibu ya, jurnal-jurnal yang kemudian di webnya itu dia mencantumkan basic kriteria dan basic subjeknya ya, basic kriteria dan basic subjeknya, di situ dia menceritakannya. Misalnya bidang sosial science dan seterusnya. Tapi ternyata di webnya itu di situ ada bidang tekniknya. Jurnal seperti ini harus kita hindari Bapak Ibu. Karena berpotensi jurnal ini itu akan kemudian dikeluarkan oleh indeks dikeluarkan oleh Scopus ya. Sama ya, saya dulu awal-awal juga tidak begitu paham ya, kemudian jurnal-jurnal yang berpotensi seperti itu ya. Tapi kemudian setelah kemudian kita memahami ya web-web jurnal yang kemudian dia berpotensi untuk kemudian di listing ya oleh Scopus ya, kita akan menghindari itu ya. Kemudian first screening editor ya, apakah reject atau kemudian accept for peer review ya. Jadi belum accept for publication, baru accept for peer review ya. Ada review 1, 2 dan seterusnya ya. Apakah kemudian setelah peer review itu ya kemudian yes or no ya, kemudian keputusannya ada di editor in chief ya. Kemudian setelah itu ya dikirim lagi kalau ada perbaikan ke para autornya ya. Kemudian setelah itu ya bisa saja second review ya, oleh review 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian manuskrip itu dikembalikan ya. Kemudian setelah itu accept ya, kemudian setelah accept kemudian kita akan mendapatkan waiting list ya, kapan kemudian kita akan mendapatkan informasi slot artikel kita itu akan dipublikasikannya. Bisa cepat ya, bisa lambat ya, bisa nunggu antrian 1 sampai 2 tahun ya. Kemudian saya punya pengalaman juga ya di situ, nanti di slide ini sudah saya tampilkan ya, 3 tahun kemudian baru dipublish setelah 1,5 tahun dinyatakan accepted. Karena memang slotnya antrinya panjang sekali, sehingga itu kita harus menunggu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu ya, peer review ini yang kita lakukan ya. Jadi sangat ya, kadang-kadang sangat sedikit sekali ya paper itu yang sesuai dengan harapan dari editor atau harapan dari jurnal sesuai dengan scope bidangnya. Kita akan men-screening ya naskah-naskah yang punya potensi untuk dipublish ya di jurnal kita dengan harapan ya banyak autor ya yang kemudian membaca naskah itu dan kemudian mereka akan mensitasi artikel kita. Ya, karena kita juga punya kepentingan ya dari editor juga punya kepentingan untuk pengindekan ya, punya kepentingan untuk H-index ya, punya kepentingan untuk citasi ya, baik di citasi di Google Scholar ya atau di Clarified Analytics ya atau Thomson ya atau di Scopus atau indeks-indeks yang lainnya. Semakin banyak citasinya ya maka kemudian jurnal ini akan punya reputasi yang bagus ya di mata pembaca atau di mata penulis atau di mata atau di mata pengindeks dari sebuah jurnal. Baik, kemudian ya tadi ya jurnal editor decision ya sangat sedikit sekali ya. Dan kemudian malah justru kalau kita submit artikel kemudian langsung dinyatakan accept dan suruh bayar, itu malah justru kita kemudian akan meragukan ya apakah jurnal ini direview atau tidak ya. Apalagi yang membalas ini sistem ya dan tidak ada komentar atau hasil reviewnya. Ini harus mulai kita hilangkan atau mulai kita hindari Bapak Ibu ya yang model-model artikel yang seperti itu. Kemudian ya complete rejection, major revision, ya minor revision, dan kemudian setelah itu dinyatakan acceptance. Ya. Banyak yang kemudian di awal itu sudah complete rejection ya, kemudian major revision juga banyak ya, kemudian minor revision ini kadang-kadang sangat minim sekali ya, baru kemudian setelah itu accept ya, dan naskah kita diterima untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Nah, ini kadang-kadang alasan ditolak ya, kenapa naskah kita ditolak, kadang minimnya state of the art bagian hipotesis. Jadi misalnya kalau saya mengatakan bahwa pelayanan itu penting ya, tapi nggak bisa kemudian saya bilang bahwa pelayanan ini penting, harus ada ya state of the art ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mengatakan bahwa pelayanan ini pentingnya. Studinya siapa ya, studinya siapa, studinya siapa ya, studinya A, si A, si B, si C ya. Lalu kita nanti berada pada posisi yang mana dari studi A, B, C itu dalam menyusun dan mengembangkan sebuah hipotesis. Atau kemudian dalam analisisnya tidak menjawab hipotesis. Ada kontradiksi dalam manuskrip. Kemudian diskusinya dangkal, ya. Kan ada diskusian. Temuannya ini, kemudian kita mendiskusikannya ini dangkal dan bertele-tele, Bapak Ibu. Ya.
Jadi pengalaman kita, Bapak Ibu, kalau menulis paper itu kadang-kadang banyak sekali. Banyak sekali diulang-ulang. Nah, kita mau menghapus banyak dan diulang-ulang itu, kadang-kadang itu eman-eman. Waduh, eman-eman nanti kalau hilang ya. Eman-eman kalau hilang ya. Padahal sebenarnya itu bagi editor ya, itu dianggap, atau reviewer itu dianggap bertele-tele ya. Wah, ini jadi jurnal-jurnal yang kita baca itu kan mereka to the point sebenarnya. Ini seperti ini ya, lewat ini ya. Kemudian tidak bisa seperti ini dan seterusnya. Kemudian penggunaan istilah yang tidak konsisten. Di awal-awal abstrak dan introduction pakai istilah ini, kemudian di literatur review ya, dan kemudian di metodologi dan kemudian di pembahasan pakai istilah ini ya. Ini yang kemudian kita hindari. Kemudian kesimpulan tidak didukung oleh data. Jadi menyusun kesimpulan itu Bapak Ibu ya, kita bicara kesimpulan itu sudah tidak bicara statistik, tapi hasilnya. Hasilnya seperti apa ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ini kan merujuk dari data yang kita bahas di analisis data yang kemudian kita tampilkan pada bagian sebelumnya. Nah, ini peer review, apa yang dilihat oleh reviewer ya, ini reviewer ya. Berarti kan sudah lolos screening editor. Sekarang kemudian umpannya ini kemudian ada di reviewer ya. Nah, kemudian apakah manuskrip itu cukup baru ya? Kemudian apakah manuskrip itu cukup luas untuk diminati? Jadi reviewer itu akan membaca, ya wah ini topiknya masih current issue ya. Wah ini ada kebaruannya. Nah kalau sudah seperti itu ya, maka kemudian novelty dan signifikan kebaruan dalam artikel itu ya, dan kemudian tujuan dan scope ya, dan kemudian harapan dari reviewer atau editor ini adalah naskah manuskrip ini kalau dipublish punya impact faktor ya, yang kemudian nanti akan berpotensi naskah ini kemudian untuk direview dan kemudian diberikan komentar oleh para reviewer. Nah, jadi ini kira-kira Bapak Ibu ya yang harus kita siapkan. Manuskrip formatnya ya, lihat author guideline-nya dalam sebuah jurnal. Kemudian language and flow-nya ya dilihat ya, fact and detail-nya ya. Kemudian attribution and acknowledgement ya. Jadi kalau kita didanai baik internal atau eksternal disebutkan di situ ya. Kemudian ada conflict of interest-nya disebutkan ya, bahwa paper kita tidak dalam conflict of interest ya. Kemudian sudah mengikuti kaidah struktur manuskripnya. Nah, grafiknya ini Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya ya, membuat manuskrip itu grafiknya kadang-kadang hasil dari olah data ya, atau hasil dari kita membuat tabel, kita isi bagian-bagiannya di dalam tabel itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tampilkan utuh seperti itu kadang-kadang nanti kalau dilihat similarity-nya dalam Turnitin akan tinggi sekali Bapak Ibu ya. Maka caranya gimana ya? Kita membuat di lembar kerja baru ya, yang kemudian setelah itu nanti kita crop ya, kita screenshot, kita crop, kita tempelkan di artikel atau manuskrip kita. Sehingga itu kemudian ya grafik yang memang benar-benar baru nanti nggak akan kelacak Turnitinnya ya, yang memang itu grafik, tabel atau gambar itu memang kita tampilkan seperti itu ya. Kemudian kalau kita buat ya kadang-kadang tabel kita buat sendiri ya, dan kita tulis. Kadang-kadang kemudian Turnitinnya itu akan punya kesamaan yang tinggi. Yang kemudian kalau kita submit lebih dari 20%, mereka pasti yang jurnal-jurnal bagus itu sudah nggak mau ya. Saya pernah ya mensubmit artikel ya di jurnal, kalau nggak salah di Polandia ya, 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Itu hasil Turnitinnya, dia ngirim hasil Turnitinnya itu hanya 21%. 21%. Dan itu beberapa di bagian referensi ya, atau di bagian daftar pustaka. Kemudian dia mereject langsung ya, karena punya similarity-nya more than ya 20% ya. Kemudian setelah itu ya, kemudian saya betulkan ya, hanya 21%. Saya betulkan, saya turunin, kemudian hanya tinggal 11 atau 12%. Saya kirim ulang ke jurnalnya, ternyata editornya marah ya. Dia bilang kamu ya, istilahnya ya, dia bilang kamu ini artikel kamu itu sudah tidak murni ya, kenapa kamu betulkan sehingga turnitingnya itu menjadi kecil ya, dan saya sudah mereject artikel Anda ya. Nah ini kan apa ya, pengalaman kita ya dalam kemudian melakukan submission dalam sebuah paper, meskipun kemudian itu hasilnya kurang dari 15% ya, setelah ya beberapa referensi kita update ya dengan referensi yang baru ya, kemudian Turnitin kesamaannya itu menjadi turun ya, tapi dia tetap tidak mau ya, sudah kita pindah ke jurnal yang lain ya.
Baik, kemudian cover letter ya, yang menjelaskan ya author declare ya, macam-macam ya, ada beberapa author, kemudian tanda tangan ya, tidak ada konflik of interest dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa bagian komplainnya. Baik, Bapak Ibu, kemudian berikutnya post review manuskrip ya. Nah, kemudian kita diberikan ya clarification and all review statement. Jadi kita ya setelah mendapatkan review manuskrip, disitulah nanti kita akan define Bapak Ibu ya. Pokoknya yang diomongkan reviewer itu di situ kita penuhi semuanya ya. Kita akan mempertahankan ya dari statement atau artikel kita. Kenapa Anda menulis? Ya, kemudian ya kita jawab semuanya di situ ya. Dan kemudian setelah itu ya manuskrip yang kita kirim ke mereka kembali, biasanya kalau pengalaman saya kasih warna kuning ya. Saya kasih warna kuning ya dalam manuskripnya. Terus saya buat lembar jawaban sendiri ya. Lembar jawaban sendiri dari apa yang kemudian ditanyakan dalam paper itu. Nah, kemudian ya editor kadang-kadang ya itu juga memverifikasi ya semua revisinya ya. Menanyakan dan kemudian merekomendasikan ke reviewernya. Ini yang sudah direvisi, ini yang sudah direvisi. Kadang-kadang setelah direvisi ya meski misal minor revisian ya, setelah direvisi ya kemudian sampai di editor, kadang-kadang editor juga langsung menyampaikan accept ya. Kemudian setelah dia melihat memang naskah itu ya karena minor tidak banyak komentar dan tidak mayor revision, kemudian editor itu akan menyampaikan accept. Dan itu keputusan ada di tangan editornya. Nah, kemudian ya kalau kemudian revisi ini tidak memberikan kepuasan ya, kemudian kadang-kadang ya, kemudian ini akan kembali ke autornya ya, yang kemudian bagi reviewer itu kemudian keputusannya itu dari revisi itu akan dilakukan penolakan atau di reject. Nah, ini Bapak Ibu ya, pengalaman saya ya, baru submit kemudian langsung di reject. Jadi dia editornya itu bilang bagus ya, kemudian ya bagian-bagian akhir ya, akhirnya kemudian dia bilang unfortunately dan seterusnya ya. Paper Anda sebenarnya bagus ya, topiknya ini. Terus di bawahnya itu ya dia bilang sayangnya, nah itu yang kadang-kadang membuat kita jadi sakit hati Bapak Ibu ya. Sayangnya itu, padahal kita baca di atas wah paper Anda bagus topiknya, terus bawahnya unfortunately, wah itu kadang-kadang menyedihkan sekali ya. Sakitnya itu ya, sakitnya komentar dari editor atau reviewer itu kadang-kadang seperti itu. Ini juga sama ya. Ini the desk is rejected ya karena tidak sesuai dengan fit dari jurnalnya. Ya. Jadi topik temanya ini nggak sesuai. Padahal di situ ada katakanlah misalnya business and management ya ini tentang tourism ya. Ya kemudian ternyata nggak sesuai dengan jurnal mereka. Mungkin tidak sesuai dengan isu yang akan diangkat pada isu-isu atau pada volume-volume yang akan datang. Nah kemudian ini juga ya. Nah ini juga di reject ya. Kemudian ya untuk ya kadang-kadang ya setelah seperti itu kemudian di bawahnya ya saya berharap kemudian Anda bisa mengirim naskah Anda yang lain ya pada manuskrip yang pada jurnal yang kami kelola. Kadang-kadang ya seperti ini dan kalau misalnya sudah terjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kemudian kita nanti akan nyari jurnal lagi ya, menyamakan template-nya ya. Bayangkan ya template-nya format citasinya beda lagi. Kemudian format citasi beda, ini kemudian kita menulis citasinya dengan manual lagi. Wah, ini bisa 1-2 minggu sendiri nanti untuk merevisi ini ya. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali Bapak Ibu ya untuk mensubmit dan kemudian merevisi naskah kita. Belum nanti setelah disubmit kemudian belum sampai direview sudah di reject lagi. Nah, itu yang kadang-kadang memang membutuhkan effort yang kuat ya bagi kita Bapak Ibu ya dalam mensubmit atau kemudian mempublikasikan naskah kita. Ini juga sama ya, ini baru beberapa di minggu yang lalu ya, ini juga saya submit di salah satu jurnal di Open Innovation ya, Journal of Open Innovation Trend and Market Capital kalau nggak salah ya. Ini Q1 ya di MDPA ya, yang tadi saya ceritakan. MDPA itu jurnal-jurnalnya banyak Q1 dan Q2 bayarnya sekitar 1.700 Swiss Bapak Ibu ya. 29 sampai 32 juta. Kalau yang ini murah ya, dia hanya 700 Swiss ya.
ya sekitar ya 12 sampai 14 jutaan. Kemudian tapi juga di reject ya, ternyata dia ketat juga ya, padahal setiap bulan 1 tahun dia punya 4 sampai 6 volume ya. Satu volume bisa 20 sampai 30, ternyata juga di reject juga ya. Nah, ini peer review ya, dari proses peer review yang biasa dilakukan dalam sebuah artikel Bapak Ibu ya. Judulnya dilihat dulu menarik atau enggak, abstraknya dibaca sekilas ya. Kemudian yang dilihat ketiga itu biasanya referensinya. Ya, referensinya, wah kalau ini referensinya nggak update ya, nggak update 5 tahun terakhir ya, dan bersumber dari rujukan utama. Rujukan utama itu adalah jurnal internasional, dan kalau jurnalnya punya reputasi yang bagus ya, kemudian rujukan utama jurnal internasional dan punya reputasi yang bagus. Ini yang dilakukan oleh editor biasanya seperti ini ya. Dilihat penataan tabel dan gambarnya. Terus baru masuk introduction-nya, ya, literatur review, ya, metodologi. Hasil pembahasan dan kesimpulan ini hanya pelengkapnya dari artikel-artikel yang kemudian ditulis dalam naskah yang kemudian kita tulis di sana. Nah, ini proses peer review judul ya, biasanya ya tidak selalu seperti ini, tapi biasanya kalau judulnya pendek ya, ini akan menarik dan akan memiliki potensi citasi yang lebih besar. Ya. Coba misalnya social cohesion versus COVID-19 ya. Ini kan lebih menarik ya daripada the effect of social cohesion and ini ya, kemudian and ini on COVID-19 issue. Nah, ini kan kurang begitu menarik bagi editor ya, apalagi bagi reviewer ya. COVID-19 potential effect on China's citizen lifestyle and travel ya. Ini judul-judul yang seperti ini yang kadang-kadang dianggap menarik oleh para editor. Nah, ini peer review abstrak ya. Abstrak kan biasanya berisi 3 hal ya, tujuan, metodologi, dan hasil ya. Dan abstrak ini biasanya dibatasi 150 sampai 250 ya. Karena di Open Journal System OJS 2 atau OJS 3 kadang-kadang juga membatasi ya antara itu ya. 150 atau 250 ya, lebih dari itu nggak bisa, kurang dari itu juga nggak bisa. Maka biasanya diambil tengah-tengahnya antara 175 sampai 200 atau mendekati itu. Ditulis dengan abstrak yang secara khusus ya, misalnya seperti artikel-artikel terbitan Emerald ya. Ada purpose of study, ada metode ya, ada result ya, ada originality ya, ada suggestion ya, yang kemudian itu biasa dilihat ya dalam sebuah artikel ya. Biasanya kan seperti ini, ada purpose ya, design and methodology on approach ya, finding ya, kemudian research limitation and implication ya, ada practical implication yang ini kemudian bisa dilihat dalam format-format jurnal yang kemudian kita akan tuju ya. Baik, lanjut saja. Ini peer review referensi, ya, dilihat sekilas Bapak Ibu ya. Dilihat referensi yang baru-baru itu ada atau enggak. Kemudian tabel atau gambar. Nah, ini upayakan tadi ya, tabel dan gambar ini Bapak Ibu bikin di lembar tersendiri ya. Kemudian setelah itu di screenshot, masukkan di dalam manuskrip kita. Kalau kita buat di dalam manuskrip kita, itu kadang-kadang nanti kalau masuk di Turnitin itu kemudian jadinya kalau tabel, judul tabel ini itu dia akan mencari similarity-nya yang ada di dalam naskah yang kemudian ada di internet. Ini introduction ya, dilihat research gap-nya, kemudian theoretical gap dan seterusnya. Baik, ini kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah sesi writing manuskrip, menulis atau menyiapkan manuskrip ya. Bagaimana kemudian kita menyiapkan manuskrip ya, menentukan topiknya, cari petunjuknya ya tadi ya. Kemudian kadang-kadang Bapak Ibu ya, jurnal-jurnal itu senang melihat ya ini yang kontroversi ya. Kontroversi itu misalnya begini ya. Tadi ya, banyak penelitian yang mengatakan pelayanan itu sangat penting ya bagi sebuah organisasi. Tapi kemudian kita merujuk pada artikel justru pelayanan itu nggak penting ya. Ini loh studinya ini pelayanan itu nggak penting, studinya ini pelayanan itu nggak penting ya. Maka ini mematahkan studi sebelumnya yang mengatakan pelayanan itu penting ya. Lalu kan kita mulai di situ kan debatable ya, masih menjadi kontroversi atau debatable. Nah, jurnal yang seperti itu kadang-kadang suka, wah ini loh, ini nyeleneh ini ya. Artikel ini kok beda dengan yang lainnya ya, apa sebenarnya yang terjadi? Oh, ternyata setelah digali lebih mendalam, oh lah pelayanan ini ya terjadi ya ketika ya perusahaan ini ya memiliki ya
pelanggan atau konsumen yang memang ya itu mereka sudah bonding, sudah punya engagement, ya sudah punya ikatan dengan perusahaan itu. Jadi pelayanan nggak penting ya. Temuannya seperti itu ya. Kemudian dilihat editorial komentar ya, surat ke editor dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga bisa ya memulai menulis manuskrip itu dengan mencari current isu yang kemudian masih menjadi isu yang menarik Bapak Ibu. Gimana caranya diskusi dengan ilmuwan lain ya, pertemuan dengan masyarakat lokal, ya. Kemudian konferensi nasional, ya. Kongres atau konferensi internasional. Ini kalau ini di UMY saya rasa sudah difasilitasi ya oleh ICOSI di timnya Bu Yeni dan teman-teman di masing-masing vokal ya, yang kemudian kita mencari topik ini memang sudah berdasarkan ya current isu, yang kemudian current isu itu banyak dibicarakan di konferensi, di pertemuan di tingkat internasional ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi menyusun manuskrip tadi yaitu prosesnya dari proses penelitian yang sangat panjang sekali ya. Nggak bisa langsung menyusun manuskrip dalam waktu 1-2 hari, enggak, tapi ini adalah dari proses penelitian yang sangat panjang ya. Kita menentukan masalah penelitiannya dulu. Dari tadi ya kita mulai merubah mindset kita, mencari topik riset dari artikel-artikel yang update ya topiknya, kemudian dalam sebuah artikel atau dalam sebuah publikasi ya. Bagaimana kita bisa mencari update dalam current isu sebuah penelitian kalau kita tidak membaca rujukan-rujukan yang punya kualifikasi atau punya reputasi yang bagus ya. Kan malah kita jadi kurang update kan ya, sehingga ya hanya itu saja ya. Kemudian kadang-kadang itu menjadi sebuah hal yang kemudian memungkinkan artikel kita ini topiknya tidak menarik, kemudian punya potensi untuk di-reject ya. Ya, kemudian saya pernah menulis Bapak Ibu ya, tapi sampai sekarang belum publish ya, dan kemudian di-reject sekali, habis itu belum saya perbaiki ya. Topiknya tentang sharing ekonomi. Bagaimana kemudian kesuksesan Airbnb ya, kalau Airbnb ini kan semacam seperti Traveloka ya, kemudian tiket.com dan lain sebagainya, yang dia khusus untuk booking hotel ya. Kemudian ini diteliti, ternyata sudah banyak sekali diteliti di era tahun 2010-an ya, yang kemudian ini baru kita mungkin dengar ya, sharing ekonomi ya, kemudian peer-to-peer lending ya, kemudian ada kalau dalam ekonomi keuangan itu ada financial teknologi ya, kemudian ada Grab, ya, Gojek, dan seterusnya. Ini ternyata bagi mereka, orang-orang bule ya, orang-orang di luar negeri, ini ternyata nulis artikelnya udah sejak tahun 2012 ya. Dan kita baru mendengar beberapa tahun terakhir ini ya. Dan kemudian itu ternyata banyak menjadi topik current issue dalam beberapa artikel ilmiah. Dibuat konsep tinjauan pustakanya, dirumuskan hipotesisnya, direncanakan penelitiannya ya, kemudian dilakukan apakah lewat eksperimen ya atau metodologi yang lainnya dalam pengumpulan data, kemudian dianalisis, diinterpretasi, dan kemudian ditulis ya laporan itu dalam sebuah manuskripnya. Nah, ini kembali lagi bagaimana kemudian kualitas artikel kita itu ditentukan oleh tadi ya rujukan kita. Bagaimana cara membuat formatnya? Bapak Ibu ya bisa memilih artikel terbaik ya. 1, 2, atau 3 ya, artikel terbaik ya, sebagai contoh dan pedoman untuk menjalankan penelitian dan menghasilkan tulisan ilmiah. Jadi kita cari 1, 2, atau 3 ya artikel itu ya formatnya ya, lalu kemudian kita formatnya ya penulisannya melihat atau kemudian merujuk dari artikel itu ya. Tentu artikel itu yang punya kualitas atau reputasi yang bagus ya dalam sebuah publikasi yang kemudian atau manuskrip yang kita susun ya. Nah, ini ya kemudian preparing research topic ya. Nah, jadi beberapa jurnal kan kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu ya, di Emerald ya, di beberapa jurnal yang lainnya ya. Kemudian, nah ini juga sama ya, topik-topik ya yang masih menjadi topik menarik ya, yang kemudian ini bisa kita cari lewat jurnal-jurnal atau jurnal-jurnal ilmiah ya, yang kemudian akan kita publikasikan. Ini sebagai contohnya, misalnya ya saya menyusun sebuah introduction ya, yang diterbitkan di Scientific Annals of Economic Business ya, ini beberapa jurnal ini memang free gratis ya, ada yang open access berbayar ya. Ini di introduction saya langsung bilang this study in this research is built ya, kemudian based on the different of, jadi ada perbedaan ya dalam memulai sebuah
penelitian ini. Ada kontradiksi hasil penelitian yang kemudian kontradiksi itu masih menjadi menarik untuk kemudian diteliti ulang ya, diteliti lebih mendalam pada topik penelitian ini ya. Misalnya bisa dimulai dari seperti itu. Nah, ini juga sama ya, ini artikel yang baru terbit di 2021 ini ya. Ini tentang networking jejaring ya. Ini juga ya tentang networking ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu ya, yang judulnya The Importance of Market Information Accessibility. Ini hasil hibah 2017, submit 2017, 2018 accept ya, dan kemudian baru bulan kemarin ini publish, dan antrinya menunggu 3 tahun Bapak Ibu ya. Dan ini sangat lama sekali ya dalam proses menunggu untuk publish ini memang membutuhkan kesabaran dan effort yang luar biasa ya dalam menulis sebuah artikel atau paper ya. Nah, ini perencanaan sebuah riset Bapak Ibu ya, di jadi merujuk dari tulisan ilmiah yang sudah populer atau dipublikasikan dalam beberapa jurnal ya, kemudian dikaji permasalahannya, kemudian dicari tujuan penelitiannya, gunakan metodologinya, dianalisis, dan kemudian diinterpretasikan data itu sehingga menjadi artikel ilmiah yang kemudian merujuk dari artikel atau referensi terbaik. Kembali lagi ya, kualitas dari manuskrip yang kita susun itu ditentukan oleh kualitas dari rujukan artikel yang kemudian kita gunakan dalam menulis manuskrip. Ini saya rasa ya, jurnal-jurnal indeks ini sudah banyak sekali disosialisasikan, baik oleh universitas ataupun oleh LP3M ya. Jadi jurnal indeks ini banyak sekali indeksnya. Jadi Scopus ini bukan nama jurnal Bapak Ibu, tapi dia mesin pengindeks. Web of Science ya ini bukan nama jurnal, tapi mesin pengindeks. Web of Science ini 2 tahun terakhir sudah berubah menjadi Clarivate Analytics di webnya ya. Web of Science ya. Dan kemudian Scopus ya, kemudian ada Inspect ya, ada Chemical Abstract ya, ada Biosis ya, Medicine ya. Kemudian kalau nggak salah saya kemarin cek website itu ProQuest sudah diakuisisi oleh Thomson ya. ProQuest database itu sudah diakuisisi juga oleh Thomson ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa awalnya ya kalau kita pakai referensi tool Mendeley itu dulu Mendeley ini aplikasi sendiri ya. Mendeley ini aplikasi sendiri ya. Tapi kemudian 1 tahun terakhir kemarin Mendeley ternyata diakuisisi oleh Elsevier, oleh Scopus. Dan EndNote dulu juga sendiri, tapi kemudian diakuisisi oleh Thomson ya. Dan pengindeks jurnal ProQuest ya ini kemudian belum lama ini juga diakuisisi oleh Clarivate oleh Thomson. Ya, nggak tahu nanti mau di model seperti apa ya. Itu kemudian ya seperti itu ya di dunia perjurnalan kira-kira seperti itu ya. Yang informasi yang saya dapat seperti itu ya. Kemudian nanti belum lagi misalnya katakanlah ada pengindeks yang lainnya ya, yang kemudian di situ bisa mengindeks dari artikel itu ya, yang kemudian dirujuk pada pemeringkatan dan lain sebagainya. Nah, ini ya mesin atau pengindeks jurnal yang kemudian dikatakan bereputasi itu ya ada yang satu adalah Web of Science dan yang satu adalah Scopus ya. Web of Science ya bisa diakses di clarivateanalytic.com ya, dulu namanya IC ya. Kemudian dia bicara tentang impact factor. Jurnal ini impact faktornya berapa? Ini bisa dilihat di Web of Science ya. Tapi kalau Scopus ini bicara tentang H-index, SCR rankingnya, kuartil ya. Kalau kemudian jurnal yang ada di Web of Science itu kebanyakan ya mayoritas ada di Scopus ya, kebanyakan. Tapi tidak semua jurnal di Scopus ada di Web of Science-nya. Ini yang kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi ya, yaitu yang kemudian yang paling jurnal yang paling bagus top tier jurnal itu ada di web FT50 ya. Ini ya sudah saya gambarnya. Ada 5 top 50 jurnal yang punya top tier ya, jurnal yang punya ada 50 jurnal ya, yang kemudian jurnal-jurnal itu punya impact faktor yang sangat tinggi, dan biasanya orang-orang yang dapat penghargaan Nobel ya, yang kemudian dapat penghargaan sebagai orang-orang peneliti hebat yang banyak dirujuk itu yang kemudian mempublikasikan naskahnya di jurnal tersebut. Nah, kita ya belajar dulu dari V4 ya, V3 ya, kemudian
Udah itu dulu aja Q4, Q3 ya, baru nanti mungkin ke Q2, ke Q1 dan lain sebagainya. Baik, ini kira-kira ya komponen manuskrip ya Bapak Ibu ya, ada IMRAD ya, introduction ya, method, kemudian result, and kemudian discussion ya. Pengenalan ya, kemudian metodologi, hasil, dan kemudian pembahasan. Sebenarnya itu aja ya, itu aja yang kemudian ingin kita tulis dalam sebuah artikel atau paper itu, ya halamannya antara 8 sampai 10 atau 8 sampai 12 ya dengan spasi 1. Sebenarnya itu aja. Dan kadang-kadang kita membuatnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita memotong ya dari bagian-bagian itu kan kadang-kadang eman-eman, waduh, ini kalau saya buang ya, ini kalau saya buang ya, sebenarnya itu ya perlu kita hilangkan, kita buang ya, karena memang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan naskah yang kita pilih di sana. Dan tadi ya di awal ya bahwa orang bule atau editor atau reviewer itu nggak terlalu suka dengan tulisan kita yang terlalu bertele-tele ya, dia akan merujuk ya. Penelitian ini ya misalnya ya kemudian menjawab kontradiksi ya, menjawab kontradiksi atau membuktikan ya empiris kontradiksi studi sebelumnya yang mengatakan bahwa biasanya kan seperti itu ya. Judul ya, ini ya pilih yang menarik, ya. Menggambarkan secara akurat isi manuskrip, ya. Membuat orang ingin membaca lebih jauh. Dan kemudian ini ya judul yang efektif, menyampaikan topik utama penelitian ya, kemudian menyoroti pentingnya penelitian ringkas, menarik ya, kemudian searchable ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau menulis judul itu usahakan searchable ya. Jadi cari judul yang kemudian judul itu unik dan kemudian orang akan mencari itu. Dan judul ini ya tidak selalu itu ada di keyword, tapi mayoritas kadang-kadang ada di keyword. Keyword ini kan sebenarnya memudahkan orang untuk mencari naskah kita ya. Bukan kita memasukkan variabel itu dalam keyword ya, yang kadang-kadang itu kadang membuat kita keliru ya. Tapi keyword ini adalah kata kunci ya, yang kemudian orang akan mencari naskah kita baik lewat Google Scholar dan lain sebagainya. Usahakan yang searchable ya, mudah dicari orang, sehingga kemudian orang akan lebih banyak atau membaca tentang naskah kita. Kata pertama adalah kata yang paling penting ya, misalnya the ya, impact ya, exploring ya, developing ya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian ditentukan sebelum atau setelah manuskrip ditulis. Jadi Bapak Ibu pertama ya tulis judul itu kasih topiknya aja di atasnya. Baru kemudian isi ya, baru kemudian kita nyari ini judulnya pantasnya apa, yang itu kemudian bisa di akhir ya, bisa di akhir setelah naskah kita jadi. Bahkan kadang-kadang judulnya juga berubah ketika kemudian kita mau submit ya di dalam sebuah penjurnal sistem yang kemudian jurnal itu akan kita tuju. Ya. Judul bukan kalimat, tidak ada titik setelah judulnya. Nah ini yang kemudian kadang-kadang perlu kita pahami. Nah kemudian ya ini abstraknya ya tadi ya berisi tujuan, metodologi dan hasilnya. Ringkas ya tujuan, ya kemudian metodologi, hasil ya, dan kemudian kadang ada discussion-nya. Ya, kemudian keyword ya, keyword pilih kata kunci yang sesuai tujuan pengindekan, citasi ya, gunakan kata kunci ya, misalnya yang mudah dipahami ya, hindari istilah umumnya. Beberapa jurnal tidak mengizinkan kata kunci yang terdapat pada judulnya. Ini beberapa jurnal ya, tapi kadang-kadang juga ada korelasinya dengan judul ya. Baik, kemudian yang terakhir, bagaimana kita menyusun manuskrip, Bapak Ibu ya, bisa dari fenomena, bisa research gap atau teori gap. Ya, ini formatnya ya, ini format menulis artikel ya, sama ya. Jadi introduction dan bikin sesuatu yang kontradiksi ya, yang wah ya. Jadi kalau orang baca itu ya begitu wah ya. Oh, studi ini yang menjawab kontradiksi penelitian sebelumnya ya, yang mengatakan bahwa ini itu penting. Malah justru studi ini mengatakan bahwa itu nggak penting ya, maka dilakukan kajian empiris ya, sehingga secara mendalam ya, yang kemudian menjawab studi sebelumnya bahwa ini itu penting. Kadang-kadang di awal kita perlu mengeksplor, kita menjelaskan seperti itu. Nah ini juga ya bisa berawal dari fenomena ya, kita ceritakan satu paragraf aja. Bagaimana misalnya kalau Bu Anti biasanya tentang CSR ya, itu CSR di Indonesia seperti ini ya, disinggung sedikit lah satu paragraf ya. Nggak usah 3 paragraf, 4 paragraf menceritakan semuanya tentang CSR di Indonesia ya. Nanti kemudian editor jurnal yang kita tuju akan bilang, wah itu kan ceritamu aja ya. Tapi saya kan ingin hasil kajian empiris yang membahas tentang pentingnya CSR ya. Nah, kemudian kita rujuk dari artikel-artikel itu. Tapi kadang-kadang kita sudah bikin
pendahuluan yang berisi fenomena 3 paragraf itu kita mau menghapusnya kadang-kadang itu eman-eman, wah nanti hilang ini gimana ya. Nah, kadang-kadang seperti itu, tapi itu harus kita lakukan. Kemudian masalah riset gap. Nah, ini ya. Gap ya, beberapa studi ya ini kemudian menjelaskan seperti ini. Tapi studi lain enggak ya. Ini kan sebenarnya gap. Nah, ini juga ya berawal dari masalah gap. Nah, ini kemudian ada background yang menantang ya dalam sebuah artikel ya. Baik, kemudian ini juga ya cerita tentang gap. A few empirical test ya. Ini menjelaskan berbeda dengan sebelumnya. Jadi kadang-kadang ada diselingi ya beberapa kalimat ya dalam naskah kita ya. Kemudian ini kalimat atau dalam naskah kita ini sebenarnya ya ini ya. Coba kita lihat bagian terakhir. This article aim to fill this gap ya through an empirical test of how ya certain construct ya. Ini kan murni bahasa artikulasi dari bahasa dari kalimat kita. Yang kemudian itu editor, oh iya ini berarti ya ini memang membahas tentang gap ya yang kemudian ya ini kan kita harus berani ya mencantumkan bagaimana kemudian memposisikan artikel kita ini kemudian menjawab gap ya dari studi-studi sebelumnya. Ini juga sama ya. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu ya untuk sesi materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian bisa dilanjut di sesi tanya jawab dan diskusi dan kemudian sharing pengalaman dan tukar informasi ya dari apa yang kemudian Bapak Ibu sudah lakukan ya. Mudah-mudahan ada beberapa draft manuskrip yang sudah siap sehingga nanti di sesi-sesi yang akan datang di hari-hari berikutnya saya bisa mendampingi Bapak Ibu untuk submit dan memilihkan jurnalnya. Kemudian di PPT sudah ada nomor WA saya, Bapak Ibu jangan sungkan ya, jangan pekeo untuk menjapri dan kemudian menyampaikan link atau kemudian menyampaikan informasi jika Bapak Ibu misalnya ragu pada 1 atau 2 jurnal yang akan dituju. Kemudian nanti saya akan membantu kemudian jika Bapak Ibu ada kesulitan untuk submit dan kemudian mengirim draft papernya. Baik, terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke Pak Nur Sofyan. Monggo Pak. Matur suwun sangat Bapak Dr. Nur Yakin untuk paparannya tentang trik dan strategi menulis artikel di jurnal Scopus. Untuk selanjutnya kami persilakan monggo kepada Bapak Ibu dosen di Prodi Ilmu Komunikasi untuk sharing atau kemudian bertanya kepada Pak Nur Yakin. Monggo. Siapa? Monggo Bu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, monggo apakah ada yang ingin disampaikan kepada Pak Dr. Nur Yakin terkait bagaimana kemudian artikel-artikel yang sudah kita tulis di dalam jurnal itu bisa masuk di Scopus misalnya, atau ada kendala-kendala yang mungkin ditemui oleh Bapak Ibu ketika menulis kriteria, menulis strategi menulis di dalam konteks menuju ke jurnal Scopus. Monggo. Nanti nanya boleh? Ya. Oh, monggo Mbak Friski, monggo. Oke. Selamat pagi Pak Nur Yakin. Saya off kamera ya Pak? Ya, yeah. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Ini amin. Kalau ini Pak, saya kan emang belum punya ID di Scopus ya. Dengar-dengar kan kalau pengen masuk Scopus itu kalau udah punya ID katanya itu kayak lebih enak gitu. Kayaknya dia lebih yakin bahwa memang tulisan kita tuh bonafide atau qualified. Nah, tapi misalnya anggaplah kan saya pemula gitu ya Pak. Kemudian kalau pengen saya menentukan jurnal mana nih yang paling tepat untuk saya, itu kan kadang-kadang kita jadi kayak agak ngoyo ya. Kita misalnya pilih langsung yang Q2 atau mungkin ada yang Q3 gitu ya. Nah, itu dan ternyata kan kalau sarannya Bapak tadi kan kita pertama harus melihat roadmap-nya kita dulu, kemudian kita nentuin jurnal yang bagus kayak apa yang kita pengen sasar ke sana dan kita ngelihat cara nulis dan sebagainya mulai ngikutin ke sana ya. Nah, itu kalau untuk milih jurnalnya sendiri itu gimana Pak? Kalau untuk pemula ya, karena kalau misalnya saya sendiri ngerasa kayak nggak pede juga kan kalau pengen langsung Q2, mungkin Q3, apakah kayak gitu modelnya atau gimana? Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, baik.
Bu Friski, Pak Nur Sofyan ini ditampung dulu atau dijawab langsung, Pak? Pak, saya menambahkan oh, Putri Ada sekalian. lagi, ya. Monggo Putri. Ya Pak, terima kasih. Wah luar biasa nih Pak Nur Yakin. Senang sekali nih mendengarkan pemaparan Pak Nur Yakin, harus banyak belajar dari Bapak. Ini Pak, saya sebenarnya juga hampir sama pertanyaan dengan Mbak Friski gitu terkait cara memilih jurnal itu, karena itu jadi penting ya Pak, karena kan misalnya mulai dari sistematikanya, gaya selingkungannya, topik-topik yang pas itu seperti apa gitu. Tadi kan dilihat banyak sekali gitu yang bisa. Nah, kemudian untuk memilih area apa, bidang apa yang kemudian sesuai dengan kita itu apa, bagaimana caranya? Itu saja sementara Pak. Terima kasih. Matur suwun Putri. Monggo mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Nur Yakin. Satu lagi. Oh, nggih. Bu Adianti, nggih monggo Bu. Nuwun. Nggih, terima kasih Pak Nur Yakin nggih. Nuwun sudah hadir dan sudah berbagi yang sangat luar biasa buat kami di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ada pertanyaan Pak Nur Yakin. Jadi mungkin sharing pengalamannya Pak Nur Yakin ya. Saya itu sudah hampir 1 tahun. Saya submit di Q2. Kemudian sudah ada review 2 kali begitu ya. Kemudian saya terakhir itu kirim email lagi untuk menanyakan, dan sampai hari ini belum ada kabar. Jadi cukup panjang, padahal itu saya sudah revisi selama 2 kali, dan awalnya itu juga mereka menyampaikan bahwa sudah terkait dengan topik saya, tapi setelah itu sampai sekarang nggak ada kabar. Nah itu ini maksud saya gimana? Maksudnya apa yang harus dilakukan ya Pak Nur Yakin kalau menurut pengalaman Pak Nur Yakin? Karena itu memang awal itu hasil review ini ya, kan ada hasil reviewnya itu banyak gitu ya. Kemudian yang kedua saya sudah revisi lagi, kemudian dia sudah bilang bahwa sudah sesuai dan topiknya menarik dan sebagainya yang kedua. Tapi ketiga itu sampai sekarang hilang gitu ya. Nah itu saya padahal sekitar 3 minggu yang lalu saya email lagi dan tidak ada balasan. Begitu mungkin ada sharing pengalaman dari Pak Nur Yakin. Matur nuwun. Matur suwun sangat Bu Adianti. Monggo mungkin dari 3 dulu bisa dijawab. Monggo Pak Nur Yakin. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Sofyan. Yang pertama dari Bu Friski ya. Tentang ID Scopus, itu kita akan punya ID Scopus kalau Bapak Ibu sudah punya naskah ya, publikasi yang kemudian ya naskah atau kemudian publikasi yang kemudian naskah itu sudah terpublish di satu jurnal dan jurnal itu diindeks oleh Scopus ya. Maka kita akan punya Scopus ID. Kalau naskah itu dipublikasikan pada jurnal yang tidak masuk indeks Scopus, kemudian maka kita tidak akan punya Scopus ID ya. Kemudian bahkan Bapak Ibu ya, kita punya naskah itu sudah dipublikasikan di jurnal Scopus ya. Kemudian kita punya Scopus ID, tahu-tahu Scopus ID itu hilang juga bisa Bapak Ibu. Karena jurnal itu discontinue ya, atau cancel dari Scopus ya. Nanti saya tunjukkan misalnya contohnya ya. Jadi saya sendiri juga punya pengalaman Bapak Ibu ya. Jurnalnya itu mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa MM itu ya submit tapi tidak ngasih tahu pembimbingnya ya. Kemudian masuk di jurnal ya, jurnal itu masuk daftar bill list predatory jurnal ya. Kemudian dia nongkrong Scopus hanya 2-3 minggu setelah itu hilang ya. Kemudian saya tanya, loh jurnal kemarin gimana jurnal? Masuk itu Pak, saya punya Scopus ID tapi saya cari nggak ada. Nah ternyata jurnal itu ternyata di cancel oleh Scopus ya, di discontinue ya, sehingga itu akan hilang ya. Kemudian apakah itu akan mempengaruhi kalau kita submit ke sistem ya? Apakah kalau kita sudah punya Scopus ID ya, sudah punya ini itu akan berdampak dari kalau kita sudah punya kemudian kita submit akan berpeluang untuk diakses? Tidak selalu Bu ya. Yang dilihat oleh editor ya itu adalah kualitas dari naskah atau dari paper yang dari manuskrip ya yang dikirim ke kita ya. Kalau kemudian kualitasnya bagus ya kemudian itu akan lolos dari screening itu ya. Dan bahkan ya Bapak Ibu ya kadang-kadang kan blind ya yang kita submit itu kadang-kadang nggak muncul namanya ya. Kosong ya hanya paper kemudian nggak boleh dikasih nama ya
di template-nya ya, kemudian di submit di Open Journal System itu nggak muncul namanya ya. Yang tahu ya editornya, oh yang submit orang ini. Tapi pertama yang dilihat itu adalah kualitas papernya. Kemudian apalagi kalau sudah dikirim ke reviewer, biasanya reviewer itu dikirim naskah oleh editor nggak tahu siapa yang nulis orang mana, itu nggak akan tahu ya. Dan kalau kita submit di Open Journal System itu kalau kita masukkan nomor itu bukan nomor Scopus ID ya, tapi nomor ID peneliti ya. Misalnya ORCID ya, kemudian misalnya Publon ya, yang kemudian itu kemudian akan kemudian bisa kita lihat dalam sebuah Open Journal System yang kemudian bisa kita publikasikan di sana ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau sebentar. Nah, kemudian kan di sini ini ya, kita kan punya kalau kita sudah punya Scopus ID ya, kemudian Bapak Ibu kan kalau sudah punya naskah, maka Bapak Ibu kemudian nanti ada Scopus ID. Terus kemudian Bapak Ibu isi atau kemudian membuat ini ya, ORCID-nya ya. ORCID ini nomor ID peneliti, bukan nomor ID Scopus, tapi ID peneliti. Bikinnya mudah sekali kok Bapak Ibu, masuk web ORCID ya, kemudian nanti tinggal mengisi biodata ya, hampir sama kalau kita nulis email ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya itu riset ID ya. Riset ID ini biasanya melekat pada Publon ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah punya draft paper di Web of Science ya, nanti Bapak Ibu akan punya ID sendiri di sini ya. Nomornya ada 1836 dan seterusnya. Jadi tidak memengaruhi ya kemudian naskah yang kemudian kita submit di jurnal itu apakah kita sudah punya Scopus ID atau belum ya. Kemudian cara kita memilih jurnal itu caranya bagaimana Bapak Ibu? Ada berbagai macam cara Bapak Ibu ya dalam kita memilih sebuah jurnal ya. Misalnya adalah ya misalnya contohnya misalnya ya sebentar. Misalnya kita masuk dalam web jurnal itu misalnya ya. Sebentar. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya ya. Ini adalah salah satu pengindeks yang dilanggan oleh UMY yaitu di ProQuest ya. Nah, ini yang tadi agak-agak ringan Bu ya. Kalau Bapak Ibu login ya lewat wifi-nya kampus ya, wifi-nya UMY, nanti Bapak Ibu tinggal masuk www.proquest.com/index. Nanti otomatis akan muncul akses provide by UMY ya. Ini putus-putus ya? Kayaknya putus-putus ini, Mbak. Oh, kok diam ya? Nggak dengar ya? Mas Irwan? Nggak gerak-gerak juga ini kayaknya Pak Nur Yakin. Keluar, Pak Nur Yakin keluar. Itu jaringannya itu. Jaringannya. Jaringannya neng pasca bisa mungkin. Sampun. Bisa lagi. Oh, ya udah. Sudah masuk ya? Ya, sebentar. Tadi sampai itu, Pak. Tadi sampai ini, Pak, sampai provide by UMY gitu, Pak. Nah, ini bisa diangkat. ProQuest. Ya? Kelihatan bisa. Sampun, Pak. Ya, kelihatan. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat CSR ya, and brand misalnya ya. Topiknya CSR dan brand ya. Ini jurnal ini, Bapak Ibu ya, ini jurnal-jurnal yang kemudian tidak ya, yang ada yang kuartilnya bagus ya, belum bisa masuk ya sebentar. Oh, sebentar, ini internetnya violet ya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ya, topik CSR ya itu banyak dipublikasikan pada jurnal-jurnal seperti ini, Sustainability ya, Journal of Service Marketing ya, nah, Journal of Business Ethics dan lain sebagainya. Ya.
Dan tidak selalu jurnal-jurnal ini punya reputasi yang bagus, meskipun ada beberapa jurnal yang memang punya reputasi bagus. Tapi ini jurnal yang hanya dilanggan oleh ProQuest ya. Nah, jadi memang harus seperti ini Bapak Ibu. Terus kemudian nanti kita masuk jurnalnya ya, kemudian kita lihat webnya sekilas, lihat sekilas. Jadi memang prosesnya seperti itu Bapak Ibu ya. Atau ya yang kemudian yang lain Bapak Ibu bisa lewat ya Google Scholar ya. Bisa lewat Google Scholar, kemudian di situ Bapak Ibu apa topiknya? CSR and Brand Management misalnya. Nah, ini kan ya ada artikel-artikel yang membahas tentang International Journal of Business ya. Kemudian ini Journal of Business Ethics ya. Kemudian nah, ini kan kemudian bisa kita cari ya yang kemudian itu akan berpotensi naskah kita untuk kemudian diterima dan berpotensi direview di sana ya. Atau ya kita bisa lewat webnya ya, yang kemudian webnya Skimago ya, yang kemudian di web Skimago ini ya, yang kemudian ini membahas tentang jurnal-jurnal yang kemudian akan kita submit di sana ya. CSR ya, ini beberapa artikel yang ini webnya Skimago bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Bisa, udah bisa. Nah, atau ya, kemudian kita bisa langsung masuk lewat scopus.com Bapak Ibu ya. Nah, scopus.com ya, kemudian Bapak Ibu ya, ini pilih dokumen ya, kemudian diklik di sini aja ya. Dokumen yang kemudian ini dokumennya banyak bicara tentang CSR ya. Nanti dia akan merujuk pada beberapa jurnal. Nah, ini ya. CSR ini dipublikasikan di beberapa jurnal ya. Misalnya katakanlah misalnya Nature Communication ya. Kemudian kalau CSR itu terlalu umum ya, kita bisa masukkan CSR and Brand ya. Nah, ini kan dia langsung merujuk Journal of Open Innovation ya, Psikologi and Marketing ya, Sustainability ya. Ini juga berarti sustainability ini juga banyak bicara tentang ini ya. Dan ini sangat aplikatif Bapak Ibu. Kita nggak usah masuk dalam hutan belantara, tapi kemudian kita akan langsung diarahkan, topik kita tentang ini itu akan langsung diarahkan pada jurnal-jurnal seperti ini. Dan jurnal-jurnal ini kalau nanti kita buka webnya dan kita submit di sana, itu mereka welcome ya. Kenapa? Karena topik seperti yang kita tulis ya, itu sudah banyak dipublikasikan di jurnal ini ya. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Nah, ini juga diakses, ini kemudian Bapak Ibu pakai wifi-nya kampus ya, karena nanti sudah masuk di sana ya. Ini juga sama ya. Nah, ini juga sama ya, tinggal kita klik jurnalnya ya, quality ya, market ya. Kemudian biasanya yang bagian-bagian awal, ini biasanya jurnal-jurnal yang punya kuartil ya, atau kuartil atau key-nya ya, key-nya itu bagus, Q1, Q2 ya. Ya, yang agak-agak ke belakang ya, kita cari yang agak-agak ke belakang, ini biasanya kuartilnya itu kuartil 4 ya, kemudian kuartil 3 ya, yang kemudian ini jika kita punya potensi untuk kemudian kita potensi submit dan kemudian direview di sana ya. Dan kemudian Bapak Ibu lihat juga, nah ini Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu lihat nomor 169 ini ya. Ini kemudian di bawahnya ada tulisannya open access ya. Nah ini ya. Nah, ini berarti jurnal ini itu dipublikasikan oleh publisher-nya nanti di open access. Ada kemungkinan besar bahwa jurnal ini kalau kita submit di sana, Bapak Ibu, kita akan berbayar ya. Kita akan bayar ya, open access ya. Kemudian jurnal kita juga kadang-kadang punya potensi untuk dipublish di sana ya. Berapa biayanya ya macam-macam ya. Kalau misalnya kita ingin ini ya pilih yang open access, diklik ya, kemudian dilihat nanti kuartilnya. Kalau open access katakanlah misalnya $800 ya, $1.000 ya, tapi kuartilnya kuartil 1 dan kuartil 2, tapi kemudian reputasi jurnalnya bagus, ya tidak masalah ya. Nanti kita akan punya potensi ya, naskah kita itu akan disitasi oleh banyak orang ya, karena kan open access ya. Jadi lebih mudah untuk diakses. Nah, ini melalui dengan cara seperti ini Bapak, bisa masuk search ProQuest ya, kemudian bisa masuk scopus.com, bisa Google Scholar ya. Jangan masuk Google biasa ya. Kalau Bapak Ibu masuk Google biasa, Bapak Ibu nanti
masuk di hutan belantara, di situ banyak jurnal-jurnal yang predatory juga di sana ya. Makanya kita sudah mulai memilih dengan cara seperti ini ya. Nah, ini caranya seperti itu ya. Ini mungkin menjawab pertanyaan Bu Friski dan Bu Tri Hastuti ya Bu ya. Nah, jadi memang harus hati-hati dan harus penuh ketelitian juga. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bu Anti tadi ya. Jadi kalau sudah seperti itu, Ibu harus menunggu juga Bu. Ini saya beri contoh misalnya ya, saya submit ya 4 naskah ya. Ini yang ada di Journal of di Publisher in the Science ya. Ini 2 paper sudah di reject ya, 2016 di reject tapi sudah publish di tempat lain ya. Ini 2017 juga di reject ya jurnal lain ya. Nah, ini yang ya Green Product Innovation and Green Competitive Advantage ya. Ini saya submit 6 November 2019 Bapak Ibu ya. Dan sampai sekarang statusnya masih reviewing ya. Berarti masih direview. Tapi yang terakhir ya, yang kemudian yang terakhir, the mediating effect of marketing ini saya submit 30 April 2020, sudah accept ya di Desember kemarin, dan kemudian sampai sekarang masih in production. Dan saya belum pernah di email atau dijanjikan bahwa naskah saya akan dipublish pada volume sekian. Saya hanya tinggal menunggu aja ya. Nah, coba sekarang kita lihat yang nomor 3 ini ya. Ini 6 November 2019 Bapak Ibu. Saya tunjukkan view review progress-nya. Ini kalau sudah disubmit lewat sistemnya. Yang tadi saya ceritakan, saya sampai meng-email ke editornya itu 10 atau 12 kali ya. Saya nggak puas, saya meng-email ke publishernya. Publishernya itu sampai marah email 2 atau 3 kali ke 2 atau 3 kali ke editornya juga nggak dijawab. Ini Bapak Ibu ya. Saya meng-email berkali-kali ya. Saya tanya progresnya ya. Lihat sejak setahun yang lalu ya, saya tanya berkali-kali nggak dijawab sampai sekarang. Dan paper saya ini masih dalam satu skin review ya. Ini baru kemarin ya, baru sebentar. Nah, 6 Juni kemarin ya, saya email juga ke editornya, dan kemudian dia juga nggak menjawab juga ya sampai sekarang ya. Nah, saya menunggu ya hasil dari review di sana ya. Dan memang prosesnya seperti itu. Dan kita lihat juga ya di sistemnya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Nah, ini di proses view review-nya. Nah, cek di sistemnya ya. Ini di sini dia menjelaskan ya. Ya. Sebentar. Nah, ini ya di review. Nah, ini ya dia saya submit 6 November 2019 ya. Sampai sekarang under review dan dia sudah memanggil 5 reviewer Bapak Ibu ya. Sudah memanggil 5 reviewer sejak 2019. Saya sudah di PHP berapa tahun? Sudah di PHP berapa tahun ya tak tungguin aja sampai sekarang. Nah, ini sebenarnya paper hibah ya, tapi ya ini prosesnya. Kalau ini nanti saya submit double submission di jurnal lain ya nanti bahaya bagi saya. Bahaya bagi saya sendiri dan bahaya kemudian bagi instansi juga kalau nanti sampai double publication ya, ini yang harus kita hindari ya. Tapi kemudian di sini nggak ada menu untuk withdrawal ya. Saya kan di situ repotnya di OJS-nya ini mau saya tarik nggak ada, saya cari-cari ini ya. Saya tunggu sampai seperti ini. Jadi kalau Bu Anti baru 1 tahun, kan baru setahun Bu. Saya ini udah di PHP 3 tahun malah. Udah di PHP ini belum ada. Jadi tadi ya saya disubmit, diterima oleh editor lolos, dikirimlah ke reviewer ya. Sampai sekarang nggak ada kabar. Nah, ini yang kemudian proses yang memang harus kita lalui dalam sebuah penulisan, dalam sebuah submit sebuah paper, memang seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang harus menunggu sampai kemudian ada hasil di sana, dan menunggu itu kan sesuatu yang tidak mengenakkan ya Bapak Ibu ya. Tanpa ada kepastian status ini kan ya sesuatu yang tidak mengenakkan ya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah pengalaman di salah satu publisher di InterScience, dan ini gratis, close access semuanya ya. Kemudian paper yang disubmit di sana. Demikian Bu Anti, Bu Tri, dan Bu Rizky ya. Matur nuwun Pak Nur Sofyan. Pak Nur Yakin. Pak Nur Yakin, banyak ya Pak. Pak Nur Yakin ini Mbak Anti mungkin mau menambahkan.
Soalnya tadi kan jadinya gini sih, kalau ngeliat kasusnya Pak Nur Yakin gitu kan, kita nulis waktu pertama tadi apa ya, tentang novelty gitu. Misalnya terutama kalau saya kan mungkin kasusnya tuh kadang-kadang penelitiannya tuh ada waktunya, maksudnya kita milih timingnya. Misalnya kan kalau saya fokusnya kemarin waktu election 2019, kalau misalnya mau untuk penelitian, terus kalau di PHP-in kayak gitu nanti nggak novelty lagi ya Pak ya? Atau gimana jadinya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kita jelaskan aja. Kejadiannya tahunnya ini, yang kemudian nanti di situ kemudian ya bahasa novelty, bahasa gap, bahasa ini kan kita sendiri, Bu, yang berani mencantumkan di situ. Kita harus berani, Bu, menjustifikasi di dalam manuskrip itu. Yang kemudian justifikasi dari, kadang-kadang kita itu kan terlalu khawatir, wah nanti kalau saya mencantumkan ini gimana? Nah, disitulah nanti ya kemudian keputusan editor atau reviewer itu kemudian akan menentukan nasib dari paper kita ya. Kalau kemudian nanti direview, dijustifikasi oleh mereka ya kita tinggal menjawabnya aja kan. Oke. Makasih Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ji, Mbak Anti sudah ya Mbak Friski? Ampun, terima kasih Mas Satya. Pak Nur Yakin, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Suciati. Beliau bertanya mengenai, mohon izin bertanya, saya pernah mendengar beberapa dosen submit jurnal lintas disiplin. Misalnya ekonomi submit ke jurnal di teknik sipil dan sebagainya. Apakah hal ini sah-sah saja atau bagaimana? Apakah berpengaruh pada poin penilaian untuk Japfung? Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih dari Bu Suci ya, Bu. Sebenarnya kalau seperti itu kita hindari, Bu. Jadi kalau model seperti itu ya nanti akan berpotensi ya jurnal kita ya itu kemudian nanti akan berpotensi untuk kemudian kalau untuk hukum itu nanti kemudian akan berpotensi untuk tidak dinilai, Bu, ya, bukan tidak dinilai ya, untuk tidak dinilai maksimal dalam sebuah manuskrip ya. Misalnya ya, contoh misalnya ya, ini saya tunjukkan lagi ya. Bentar ya. Bisa dilihat webnya Skimago ya, Bapak Ibu ya, bisa ya. Bisa, Bapak. Ya. Baik, ini misalnya ya, namanya Contemporary Economic ya. Bapak Ibu harus pastikan ya jurnal yang dituju itu subjek, area, and kategorinya itu masuk di sini ya. Nah, di sini kan ada social science Bapak Ibu ya. Kalau ada social science ya, kemudian nanti Bapak Ibu tema-tema tentang CSR misalnya dan seterusnya dimungkinkan itu akan bisa publish di sini ya. Tapi kita harus masuk web jurnal ini ya. Kita masuk homepage jurnalnya. Apakah memang ya jurnal ini ya itu bisa bisa berpotensi ya untuk kemudian publish di jurnal tersebut ya. Sebentar ya, webnya. Sinyalnya nggak bagus itu. Bentar. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya, misalnya ini tadi ya, contemporary economic ya. Ini kan ada tanda ininya ya, gembok dibuka, ini artinya open access. Dia publishernya ini University of Economics. Nah, ini relatif aman Bapak Ibu ya, karena publishernya dikelola oleh kampus ya. Kemudian, nah kita lihat nah ini Bapak Ibu yang perlu dipertimbangkan adalah di sini. Selain kuartilnya, Bapak Ibu masuk di sini ini ya. Bawah ke bawah. Nah, ini loh ya. Bapak Ibu lihat ya, kuartilnya adalah kuartil 3, tapi fokus utama jurnal ini adalah accounting Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian meskipun ada social science Bapak Ibu ya, meskipun ada di bawahnya social science, topik kita mungkin bisa masuk di sana memang ya. Memang topik kita bisa masuk di sana ya, kalau tentang social science. Tapi nanti ya untuk persyaratan misalnya syarat khusus ya,
syarat khusus untuk pengajuan katakanlah misalnya lektor kepala atau guru besar ini nanti ya biar itu kan subjektivitas, kadang-kadang ditanyakan loh topikmu tentang CSR tapi kok masuk di jurnal ya contemporary economic yang di situ skop utamanya adalah accounting ya. Di kuartil 3-nya ini skop utamanya accounting ya. SJR-nya itu 0,23 ini ya sudah dijelaskan meskipun di sini Q3 ya. Sama tadi ya apakah dipermasalahkan ya bidang saya social science tapi saya submit di jurnal engineering ya. Sudah jurnalnya engineering, subjek areanya engineering, SJR-nya di sini nanti pasti fokusnya engineering ya. Nah, kalau publish sana berarti otomatis kemudian oleh tim PAK akan melihat bahwa jurnal itu berpotensi untuk masuk dalam blacklist atau masuk dalam predatory journal dan nanti bisa dilacak di webnya. Kalaupun di webnya list predatory journal tidak masuk ya, kemudian nanti kemungkinan ya itu akan dipermasalahkan di sana ya untuk jenjang lektor kepala dan GB. Nah, ini jurnal tulisannya misalnya katakanlah misalnya CSR kok publishnya jurnal engineering ya. Ini kan beda skupnya ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya tentang seperti ini. Selain ya nama jurnalnya dan skupnya ya dan kemudian kuartilnya Bapak Ibu lihat juga di sini ya. Ini adalah model ya. Di sini adalah ya kuartil yang menjelaskan tentang ya kualifikasi atau bidang yang kemudian dipublikasikan di sana lebih mengarah ke accounting-nya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Matan Bu Suci, Pak Nur Sofyan, matur nuwun. Matur suwun sangat Pak Nur Yakin. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi terkait rencana strategi? Mungkin ada di waktu dekat ini atau Bapak Ibu pernah mengunggah tapi belum ada tanggapan atau yang lain, monggo bisa disampaikan. Mungkin saya, Mas Sofyan. Monggo Pak Filosa. Salam olahraga. Siap Pak. Playmaker kita ini Pak Filo. Salamnya beda ini. Baik Pak Nur Yakin, terima kasih ini banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Nur Yakin, refresh termasuk literasi juga terhadap kita yang calon-calon penulis di jurnal ini. Ini Pak Nur Yakin, ini kan kita kebetulan dapat hibah di internal UMY kan targetnya Q1. Nah, setelah kemarin kita searching dan cari Q1 yang Taylor Francis itu memang ini ya Pak. Pertanyaannya itu apa memang ini ya kayak yang Taylor Francis nggak ada template-nya ya Pak. Jadi memang dia tidak menyediakan template, kita langsung menyesuaikan autornya aturan main dalam jurnal itu atau semua Q1 itu memang tidak ada template-nya. Gimana Pak? Nur Yakin ada pengalaman atau gimana? Oke, kalau Taylor Francis itu memang nggak ada template-nya Pak. Jadi hanya Microsoft Word biasa. Ya biasa kiri kanan 33 kemudian Time New Roman ya kemudian setelah itu kemudian disubmit lewat OJS-nya ya, lewat Open Journal System-nya ya dan kemudian kalau pengalaman saya yaitu nama kita itu kita hilangkan di dalam manuskrip itu di dalam dashboard sistemnya ya itu kita tulis semua penulisnya ya. Penulisnya si A, si B, si C ya baru kemudian nanti setelah disubmit kan terus kemudian menjadi filenya PDF ada tulisan manuskrip itu kayak di convert sama sistemnya dia itu Pak. Baru nanti kemudian setelah dinyatakan accept atau ini kemudian ada introduction dari mereka sendiri. Dan Taylor Francis ini termasuk publisher besar ya ada beberapa jurnal yang dikelola memang open access Pak. Dan kemudian kalau kita masuk Francis Taylor lebih baik nyari yang open access Pak. Karena bukan akan mudah, akan punya potensi ya untuk kemudian meningkatkan citasi dan kemudian diterima. Coba Bapak Ibu nanti lebih mahal ya Pak Nur Yakin kalau open access tuh biasanya. Ya open access, kalau open access biasanya slot volumenya itu lebih banyak dari volume reguler yang lainnya. Jadi kalau volume reguler itu misalnya katakanlah 1 tahun 2 atau 4 volume, open access biasanya kadang-kadang per bulan ya. Kalau publisher besar kayak Emerald, Taylor Francis, Elsevier sendiri itu kadang-kadang relatif aman ya oleh Scopus karena memang dia jelas sekali informasi yang ada di webnya, bayarnya berapa, reviewnya berapa dan memang prosesnya di review yang nggak sesuai ya memang di reject oleh dia ya. Coba nanti Bapak Ibu masuk di skema GoJR di situ ketik Kogen ya, Kogen ya. Kogen itu ada berbagai macam
itu punyanya Taylor Francis juga ya. Itu dia open access beberapa ya. Social Science juga ada ya. Nah, saya ada satu itu di apa namanya di Frances Taylor di Frances Taylor ya. Sebentar. Nah, ini ya Cogent Business and Management, ini Taylor Frances ya, ini V2 ya. Saya penulis ke-4 ya, ke-5 ya. Ke-5 ya, ini hasil hibah kolaborasi penelitian kerjasama yang tahun 2017 dulu ya. Baru muncul kemarin ya di Cogent Journal ya. Nah, ini ya, ini open access Bapak Ibu ya. Biayanya 12 juta ya. Taylor Frances ini ya. Ini relatif aman publisher-nya. Yang satunya ini yang Skindo ini free gratis dia ya. Tapi close access ya. Nanti kita lihat ya yang ini baru tanggal 31 kemarin di-upload oleh publisher-nya ya. Sekarang pembacanya udah ada sekitar 100 berapa ya. Mudah-mudahan nanti 1 tahun udah ada 5 atau 6 citasi kan kemudian bisa meningkatkan H-index. Tentu citasi alamiah ya yang kemudian disitasi oleh peneliti-peneliti luar ya yang kemudian berpotensi untuk menaikkan H-index kita. Itu mungkin dari saya, Pak Filo. Terima kasih. Pak Nur Yakin. Pak Filosa, ada yang ingin disampaikan lagi? Monggo. Sampun. Mas Sofyan. Dalam, Ibu. Mungkin ini apa namanya Pak Nur Yakin. Kita itu kan dari komunikasi ya. Pak Nur Yakin kan punya banyak pengalaman nih. Bisa nggak kita ditunjukin gitu ya? List jurnal-jurnal yang ya kalau biasanya sih kalau saya sih ya sosial science itu, karena kalau komunikasi itu saya belum pernah juga memasukkan di dalam komunikasi. Ada nggak Pak Nur Yakin yang memang betul-betul dia fokusnya itu ke bidang komunikasi gitu Pak Nur Yakin. Mungkin kita bisa di-share supaya nanti teman-teman juga bisa ke sana gitu. Itu Pak Nur Yakin kalau nanti saya browsingkan dulu ya Pak. Iya, siap. Itu terus kemudian bisa saya share di Bu Anti, kemudian nanti bisa di-share teman-teman komunikasi. Syukur kalau udah ada manuskripnya ya nanti. Ya, jadi gini Pak Nur Yakin, kebetulan kan kami output dari kegiatan ini kan memang membuat sebuah draft manuskrip artikel jurnal internasional berreputasi. Nah, nanti sudah ada di Mbak Siti, ada beberapa teman-teman yang sudah submit begitu. Nanti mungkin setelah ini kita bisa mengirimkan ya Pak Nur Yakin dengan menambahkan tadi list jurnal yang khusus atau fokus bidangnya komunikasi. Gitu, oke, Pak Nur Yakin matur nuwun sangat. Bu Adianti, terima kasih. Masukannya banyak, bermanfaat. Monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya atau sharing masih dibuka. Ada yang ingin sharing lagi dengan Pak Nur Yakin, monggo. Pak Aswad, Pak Jun. Sampun nggih, Bapak Ibu, atau ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup menika? Mas Anggi, apakah ada yang disampaikan juga? Sampun cekap. Pak Jun? Sampun? Terus pundi Bu Adianti ini? Bu PIC? Ini sudah cukup kayaknya Bapak Ibu sudah nggak ada yang ingin disampaikan lagi. Sampun Bapak Ibu, Mas dan Mbak sudah cukup ya. Sharing kita pada pagi hari ini luar biasa, banyak sekali insight yang kita dapatkan. Tapi yang paling penting kan setelah ini kita menulis. Nah, itu yang paling penting. Setelah ini yang kita menulis. Nah, kami khususnya kalau untuk komunikasi itu memang kadang kesulitan Pak Nur Yakin untuk mencari jurnal gitu ya, mencari jurnal-jurnal yang memang fokus ataupun lokusnya terkait dengan kajian komunikasi. Nah, ini kami nanti nyuwun tolong, mau dibantu untuk dikirimkan listnya supaya nanti teman-teman yang sudah punya manuskrip ini tadi segera menindaklanjuti dari hasil workshop pada pagi hari ini. Setelah mendapatkan, kemarin membuat manuskrip ya, kita sudah ada beberapa teman-teman yang
mengirimkan manuskrip, kemudian mendapatkan insight pada pagi hari ini, dan nanti mungkin segera merevisi, menambahkan dan sebagainya, dan nanti segera untuk mengirimkan melalui list yang dikirimkan Pak Nur Yakin. Gitu nggih, Bapak Ibu, Mbak Nanma sekalian. Tetap semangat karena memang menulis Scopus itu kalau saya sih susah gitu ya. Sabar dan sabar. Ya, Pak Nur Yakin udah punya 30 sekian 37. 37. Nah, kami ini masih pemula gitu ya, masih pemula sekali. Jadi itu, tapi sekali lagi ini adalah semangat untuk kita semuanya bahwa ya memang kita dituntut ya untuk berskopus ria, meskipun ini adalah rezim Scopus kalau saya ngomong apa Scopus. Tapi ya bagaimana lagi gitu ya, kita bagian dari ini gitu ya. Bagian dari rezim ini. Ya, mengatakan Mas Sofyan begitu ya. Monggo silakan ditutup saja. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu dan saya mendapatkan banyak sharing dari Pak Dr. Nur Yakin, utamanya dalam menentukan jurnal yang ingin diinginkan dengan mempertimbangkan citasi yang akan digunakan, memetakan topik yang perlu memperhatikan permasalahan, kemudian dalam mencari topik permasalahan dapat melihat dari jurnal-jurnal yang ada, kemudian bisa lebih fokus lagi pada sisi H-index dan lain sebagainya yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Nur Yakin, yang insya Allah nanti tindak lanjutnya Bu Adianti kita sudah punya beberapa draft yang mungkin nanti akan disampaikan pada Pak Nur Yakin untuk bisa direview sehingga luaran dan hasilnya nanti juga bisa bermanfaat untuk ke depan Prodi IKA. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur workshop trik dan strategi menulis artikel jurnal Scopus pada hari ini telah berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan pada yang terhormat Bapak Kaprodi Ilmu Komunikasi, kemudian pada narasumber kita Bapak Dr. Nur Yakin yang telah memberikan banyak sharing pengetahuan tentang bagaimana menulis artikel dalam konteks Scopus, Ibu PIC, Ibu Dr. Adianti Nurjana, dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat semua, dan marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Foto dulu, Pak Nur Yakin. Pak sudah. Kalau tutup rian Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong difoto dulu untuk. Oh, difoto, sekedap. Mas Irwan. Yap. Senyum 5 cm, senyum 5 cm. Ya, senyum 5 cm. Monggo di on cam kan dulu kameranya Bapak Ibu. Tahankan senyum 5 cm. Wih, Pak Yudan. Halo. Pak Jun mana Pak Jun? Irwan, please. Ini Pak Aswad Iska, Pak Wadek belum ada. Monggo Pak Aswad. Wadek jangan menghitung uang terus. Pak Wadek lagi ngomong rapat fakultas kemahasiswaan. Ayo Mas Irwan diabadi dulu. Pak Wadek ini loh. Oke. Oh iya. 5, 4, 3, 2, 1. Gaya bebas Mas, gaya bebas. Iya, bebas. Mas, itu jurnal Mas. Jurnal Mas Filo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, matur nuwun. Yel. Matur nuwun, Pak Nur Yakin. Terima kasih. Mas Nur Yakin. Semuanya.